Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dan mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, akan mempresentasikan mengenai rancangan bisnis plan dalam usaha frozen food. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan. Dalam video rancangan bisnis plan ini, ada 8 poin yang akan kami bahas. Di antaranya, latar belakang usaha, visi dan misi, jenis usaha, tujuan usaha, anggaran usaha, pemasaran produk atau jasa, struktur sumber daya manusia yang kami butuhkan, serta kesimpulan dan saran. Selamat menyaksikan! Latar belakang usaha dan visi misinya. Latar belakang lahirnya perusahaan ini yaitu melihat kondisi masyarakat pada saat ini, yang mana pada saat ini berbagai belahan negara di dunia sedang ditimpa oleh sebuah wabah atau pandemi yang disebut COVID-19 atau sering kita sebut juga virus corona. Nah, setelah munculnya wabah ini, beberapa perusahaan yang ada di dunia, khususnya di negara kita Indonesia, banyak yang memecat para pekerjanya atau memotong gaji-gajinya. Maka dari itu, ekonomi masyarakat pun sangat menurun drastis. Maka dari itu, Frozen Food ini hadir untuk mengatasi masalah tersebut, terutama dalam bidang pangan. Karena Frozen Food ini merupakan sebuah produk makanan yang praktis dan simpel, juga enak dan murah. Maka dari itu, Frozen Food ini berharap bisa menjadi sebuah produk yang bisa meringankan masyarakat. Selain itu, kami juga membuka peluang bagi para pekerja yang ingin mempunyai kerja sampingan untuk bergabung bersama kami menjadi reseller kami yang menjual produk kami kembali. Sebuah perusahaan tentunya memiliki visi dan misi, begitupun perusahaan ini juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu memecahkan atau menyelesaikan problematika masyarakat, yaitu takut akan kehabisan bahan pangan. Maka dari itu, Frozen Food ini hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menunaikan visi tersebut, maka perusahaan ini mempunyai misi, diantaranya memberi solusi dalam bidang hal pangan di tengah adanya pandemi ini, lalu membuka lowongan pekerjaan buat para pekerja yang telah di PHK oleh para perusahaan, lalu selanjutnya mengurangi aktivitas di luar rumah seperti berbelanja ke pasar atau ke market, karena Frozen Food ini hadir dalam sistem online juga, karena nanti kita akan yang mengirim barangnya ke rumah kalian. Jenis usaha dan tujuan usahanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis usaha Frozen Food. Frozen Food menyediakan bahan olahan dasar dari daging seperti bakso, sosis, dan lainnya. Kenapa bakso dan sosis? Karena itu adalah bahan dasarnya dari daging. Seterusnya, kita masuk kepada tujuan usaha kami. Tujuan usaha Frozen Food yaitu ada 2, dalam hal jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu untuk membantu masyarakat dalam hal pandemik ini. Jangka panjang, kami membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang pertama. Yang kedua itu membuka saham atau bekerja sama dengan para pengusaha lainnya. Yang ketiga, kita akan membuka cabang di seluruh Indonesia atau maupun ke luar negeri. Anggaran usaha serta pemasaran produknya. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kami mengembangkan atau merencanakan sebuah usaha di tengah pandemik yang sedang melanda negeri kita tercinta, dan usaha tersebut berupa frozen food. Namun, dalam mengembangkan sebuah usaha dibutuhkan anggaran agar produksi kami dapat menghasilkan laba yang tentunya menguntungkan bagi kita semua. Dan salah satunya dalam anggaran yang dibutuhkan adalah tempat penyewaan. Tempat penyewaan tentunya dibutuhkan agar produksi kami
bisa menghasilkannya maksimal. Dan yang kedua, dibutuhkan bahan-bahan yang berkualitas dan menyehatkan agar kami tidak menyewakan konsumen kami. Dan yang terakhir yaitu dibutuhkan logo dan pengemasan agar frozen food yang kami kembangkan dan kami geluti pada nantinya dapat menjaga kualitas agar konsumen kami bisa merasakan produk kami sehingga tidak mengecewakan bagi konsumen kami. Itu adalah anggaran. Dan yang kedua, proses pemasaran. Dalam proses pemasaran, ini adalah salah satu kunci agar produksi kami terkenal. Dan kami merencanakan 3 poin dalam proses pemasaran. Yang pertama yaitu melalui media sosial. Yang kedua yaitu menyebarkan informasi melalui mulut ke mulut. Dan yang ketiga yaitu kami menggunakan order ataupun bisa dibilang berupa delivery. Jadi yang kami gunakan di tengah pandemi saat ini adalah yaitu menggunakan media sosial. Tentunya mengapa? Karena agar kami juga bisa membantu pemerintah merealisasikan untuk pandemi yang sedang melanda negara kita tercinta agar hilang. Maka dari itu adalah salah satu. Dan mungkin jikalau pandemi sudah hilang ataupun ditemukan vaksin, kami akan menggunakan yaitu berupa dari mulut ke mulut agar produk kami bisa dikenal. Struktur daya manusia serta kesimpulan dan saran. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai struktur daya manusia dan kesimpulan juga saran dari rancangan bisnis plan ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Nur Hafid Safara mengenai anggaran usaha dalam bisnis frozen food. Sebelumnya teman saya menjelaskan bahwa ada 3 hal utama yang menjadi bahan dasar dari bisnis usaha ini. Yang pertama itu pemilihan lokasi yang tepat. Yang kedua itu ada bahan yang berkualitas. Dan yang ketiga ada pemakaian logo. Nah, selain 3 hal itu apa aja sih anggaran usaha yang lainnya? Nah, berikut ini akan saya jelaskan. Disimak ya. Berikut anggaran usaha dalam bisnis frozen food. Pertama ada freezer box, kedua ada meat grinder. Meat grinder ini jadi berfungsi untuk menggiling daging. Lalu ada meat mixer yang berfungsi untuk melumatkan daging. Lalu ada vacuum sealer yang berfungsi untuk pengemasan. Lalu ada mesin coding yang berfungsi untuk menampilkan kode kadaluarsa di kemasan produknya. Dan yang lain-lainnya. Total dari keseluruhan peralatan yang kita butuhkan dalam bisnis frozen food ini yaitu Rp14.735.000. Selain peralatan, ada juga kebutuhan yang kita butuhkan. Yang pertama, daging sapi, daging ayam, daging ikan tenggiri, tepung kanji atau tepung tapioka, sayur mayur, dan yang lain-lainnya. Total yang kita butuhkan untuk biaya operasi per bulan yang harus kita bayar kurang lebih yaitu Rp14.345.000. Nah teman-teman, sudah pada tahu kan apa aja sih kebutuhan dan peralatan yang kita butuhkan untuk membangun bisnis frozen food ini? Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur sumber daya manusia yang kita butuhkan. Ada pimpinan, ada bagian keuangan, ada marketing, dan ada juga produksi. Yang pertama, pimpinan. Pimpinan yang kita butuhkan itu untuk mengontrol semua kinerja anggota yang berkaitan dalam bisnis usaha frozen food ini.
Yang kedua, pimpinan dibutuhkan untuk bertanggung jawab penuh atas perekonomian dalam usaha ini. Dan yang ketiga, pimpinan juga dibutuhkan untuk membuat usaha ke depannya, bagaimana akan berinovasi-kah atau akan diubahkah strategi dan kinerja dalam membangun usaha frozen food. Yang kedua ada bagian keuangan. Bagian keuangan yang kita butuhkan dalam usaha ini itu untuk menganalisa semua kegiatan perekonomian yang terjadi dalam usaha ini. Dan yang kedua, bagian keuangan itu dibutuhkan untuk membukukan semua transaksi yang terjadi, seperti kayak pembelian, penjualan, sampai membukukan laba ruginya. Nah, yang ketiga ada marketing. Bagian marketing ini dibutuhkan untuk membuat strategi pemasarannya. Lalu marketing juga dibutuhkan untuk memelihara, menjaga hasil analisa penjualan yang telah dibuat. Lalu marketing juga dibutuhkan untuk melakukan tindak lanjut penjualan. Jadi untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Lalu yang terakhir ada bagian produksi. Nah, bagian produksi ini dibutuhkan untuk bertanggung jawab dalam proses pemproduksian. Dalam pembahasan saya sebelumnya, saya sering menyebutkan mengenai hasil analisa atau analisa produksi. Untuk itu, saya akan membahas mengenai analisa produksi itu bagaimana sih, atau apa aja sih yang ada di dalam hasil analisa itu. Nah, jadi di dalam hasil analisa atau analisa produksi itu ada 4 poin. Poin yang pertama ada administrator atau admin. Yang kedua itu ada produksi. Yang ketiga itu ada packaging. Yang keempat ada unit promosi. Nah, yang pertama admin. Admin atau administrator itu merupakan orang yang langsung berhubungan dengan konsumen. Nah, admin sini itu bertugas untuk merancang dan memantau pemasaran produk, baik itu melalui via WhatsApp atau langsung. Dan admin juga bekerja sama dengan warung-warung dan toko-toko. Yang kedua ada produksi. Produksi ini yaitu yang bertanggung jawab terhadap pembuatan produk. Salah satunya yaitu bertanggung jawab dalam pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi frozen food. Yang ketiga ada packaging. Nah, packaging ini jadi jika bagian produksi setelah mengerjakan pekerjaannya lalu diserahkan kepada bagian packaging. Nah, packaging ini bertugas untuk mengemas semenarik mungkin produksinya yang nantinya akan dipasarkan. Nah, yang keempat ada unit promosi. Nah, unit promosi merupakan unit yang bekerja untuk mempromosikan segala kegiatan bisnis yang ada melalui online, misalnya seperti melalui WhatsApp, Instagram, dan FB. Juga bisa melalui toko-toko online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Kesimpulan dari rancangan bisnis plan ini bahwa perkembangan frozen food di zaman sekarang memiliki perspektif yang bagus. Karena masyarakat yang tinggal di kota-kota besar memiliki kecenderungan melakukan aktivitas yang relatif lebih padat dibanding dengan masyarakat yang tinggal di kota kecil, apalagi yang tinggal di pedesaan. Kehidupan masyarakat kota yang serba cepat menuntut untuk tersedianya makanan yang bisa diolah dengan mudah dalam waktu yang singkat. Tidak heran bila di supermarket ataupun minimarket di daerah perkotaan selalu menyediakan makanan cepat saji. Salah satunya adalah makanan frozen food. Tapi karena faktor kesibukan dan aktivitas yang semakin padat membuat sebagian konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk berbelanja ke supermarket, sehingga mereka lebih memilih untuk belanja melalui online. Peluang inilah yang bisa kamu manfaatkan untuk meraup keuntungan dengan menjual makanan frozen food melalui online. Seperti itu teman-teman mengenai rancangan bisnis plan dalam usaha frozen food. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang telah kami paparkan ini bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.